Oke, sekarang kita masuk ke bagian 2. Kita akan mempraktekkan bagaimana caranya menggunakan Mendeley untuk membuat citasi dan daftar pustaka secara otomatis. Nah, di sini sudah ada salah satu contoh naskah ya. Tentunya nanti kalian kalau sudah membuat proposal, membuat laporan penelitian, itu pasti akan ada naskah-naskah artikel kalian. Nah, di sini tentunya kalian sudah tahu apa itu kutipan, acuan pustaka ya, atau citasi istilahnya. Contohnya misalnya pernyataan ini ya. Pernyataan penelitian ini ternyata saya menggunakan citasi dari Young et al. Atau mengutip dari penelitian hasil Young et al. 2009. Nah, kalau saya tidak mencantumkan, bisa-bisa nanti terkena plagiasi, makanya ini sangat penting. Oke, yang pertama adalah kutipan ini saya sudah cari dan saya sudah unduh artikelnya dalam naskah ya, naskah artikel penelitian. Oke, ini dan ini penelitiannya adalah tentang air kelapa, kandungan air kelapa contohnya. Nah, saya cantumkan kutipannya di sini, tapi ini saya masih secara manual. Oke, sekarang bagaimana caranya menggunakan Mendeley ya? Tentunya yang pertama adalah klik reference di sini, insert citasi, kemudian go to Mendeley. Nah, di sini kita cek sebelum kita membuat citasi-citasi, memasukkan citasi-citasi, kita cari dulu foldernya agar tidak tercampur. Klik tugas Mendeley ya, kita baru naskahnya, add entry manual. Nah, di sini tipenya ini adalah jurnal artikel ya. Di sini ada banyak tipe. Jika misalnya nanti kalian menemukan buku ya, tulislah buku atau book section atau case atau segala macam, tapi yang paling banyak itu adalah buku. Kemudian ada juga jurnal artikel, newspaper, tesis ya. Tesis ini biasanya deskripsi segala macam. Nah, kita pilih jurnal karena ini adalah naskahnya dari jurnal ya. Oke, judulnya apa di sini? Kita tuliskan di sini judulnya. Oke, kita bisa copy paste judulnya ya. Peneliti. Nah, peneliti ada ketentuan. Nama akhir dulu, baru nama depan ya. Kalau ada peneliti berikutnya berarti enter nama akhir dan depan. Ada lagi peneliti yang ketiga, enter lagi. Nah, seperti itu. Contoh yang di sini adalah peneliti pertama adalah Jane W.H. Young ya. Berarti kita tulis dulu Young, kemudian Jane W.H. Oke, enter. Kemudian D ya, D, kemudian koma ya. Oke, kemudian VN ya, VN, kemudian yang dan terakhir adalah tan, koma, swinging. Oke, kita sudah masukkan penelitinya. Jurnalnya apa? Nama jurnalnya Molecules ya. Molecules, tahunnya 2009. Volumenya di sini volume 14. Isu kita bisa kosongkan halaman 5144 sampai 5164 ya. Oke, abstrak kita nggak perlu. Doi ini juga bisa dimasukkan ya. Doi nomor doi, digital object identifier ya. Pastikan di sini. Save. Sudah, kita sudah menginput satu peneliti ya. Oke, kita sudah menginput, kita kembali lagi ke naskahnya. Berarti
ini kan masih secara manual, berarti kita ganti menggunakan database dari Mendeley yang sudah kita input tadi. Klik insert citasi, kemudian go to Mendeley lagi. Nah, ini klik, kemudian cite ini ya. Nah, di sini sudah muncul hasil citasinya ya, seperti ini. Nah, di sini. Tapi di sini kita cek stylenya. Style itu adalah macam-macam gaya penulisan ya, gaya citasi. Misalnya di Polyj sendiri ini ada gaya citasi sendiri. Nah, kita di sini pilih Polyj ya. Kalau misalnya kalian bingung di sini carinya, bisa klik more style, cari Polyj ya. Di sini muncul Agrifima. Oke, kita klik use this style. Oke, kita sudah muncul. Nah, di sini kita menggunakan citasi dari Polyj atau kita menggunakan citasi lain. More style kita pilih dari contohnya IEE ya. Nah, seperti ini use this style, dan nah, dia akan gaya penulisan citasinya berbeda. Nah, yang biasa berarti kita menggunakan yang Agrifima Polyj saja ya. Oke, sini sudah ada satu. Nah, sekarang contoh yang lain bagaimana input yang bentuk yang lain. Misalnya di sini adalah penelitian Atmaja et al ya. Oke, sini juga saya sudah download Atmaja ya. Kita bisa input secara manual atau kita bisa menggunakan format-format yang lain ya. Misalnya di sini adalah penelitian Atmaja et al dan saya sudah mencari, tapi saya tidak mendownload artikelnya ya. Tapi saya mencari di Google Scholar ya. Di sini sudah ada artikelnya. Kalau tadi mungkin kita download dulu artikelnya, tapi di sini mungkin tidak perlu download. Kita hanya cari logo site ini, klik, kemudian bibliotek. Nah, di sini klik kanan, save as. Nah, kemudian kita simpan menggunakan, biar tidak lupa menggunakan nama peneliti tadi ya, misalnya Atmaja. Oke, sudah tersimpan. Nah, caranya bagaimana menginputnya agar tidak mungkin input secara manual seperti tadi. Sama, insert citasi, go to Mendeley. Nah, di sini add-nya bukan add manually tapi add file. Tadi kan bentuk file ya. Oke, bentuk file, kita cari filenya adalah tadi yang sudah kita simpan. Nah, nih Atmaja ini ya. Oke. Nah, dia secara otomatis akan masuk semua metadatanya, karena yang kita save tadi adalah namanya metadata. Jadi kita tidak perlu input secara manual, tapi kita juga harus cek lagi apakah benar atau tidak ya. Nah, kalau sudah benar volume tahunnya, berarti kita tinggal klik detail correct. Oke, berarti kita sudah menggunakan dua cara input tadi. Kita ganti ini masih manual tadi, kita ganti insert citasi Atmaja ini ya. Oke, sudah ya, sudah. Nah, sudah diganti. Oke, ini adalah beberapa cara untuk memasukkan citasi ya. Walaupun tadi ada input manual, ada juga input yang otomatis menggunakan file bibliotek. Tapi ada juga misalnya PDF-nya, file PDF bisa langsung dimasukkan ke Mendeley ini ya. Tapi kita harus melihat PDF-nya itu metadatanya benar atau tidak. Ada kala memang PDF-nya itu tidak sesuai, makanya kita harus selalu mengecek seperti ini. Oke, ini sudah. Nah, cara masukkan daftar pustakanya bagaimana?
Contoh misalnya ini ya. Oke, masukkan daftar pustakanya adalah kita klik di sini, insert bibliografi. Sudah langsung otomatis ya. Apa yang kita tuliskan tadi sudah langsung otomatis masuk di daftar pustaka. Tinggal setting, sudah masuk secara otomatis ya. Ini kita menggunakan style Agribima. Ini sekilas atau sedikit lah ya, bagaimana memasukkan daftar pustaka secara online. Untuk lebih lengkapnya memang kalian bisa baca sendiri pada PKPM ya. Oke, saya rasa 2 part ini cukup untuk bagaimana menggunakan Mendeley, bagaimana menggunakan citasi dan daftar pustaka secara online. Tetapi khususnya yang lebih kalian pelajari adalah ini, add entry manually. Ini sering kalian latih ya. Misalnya dari buku, tulis bukunya. Misalnya dari ini harus dibedakan. Misalnya ada skripsi atau tesis, ada dari web, pilih web. Nah, ini sebelum memasukkan kita harus memastikan dulu asal artikel atau kutipan yang akan kita ajukan sebagai acuan pustaka. Oke, sekian dulu untuk pertemuan 12 ini, dan saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.